Hah, gue mau cerita apa ya? Bingung juga sih gue ceritanya. Cuman kayaknya yang lagi rame kan sekarang Pilpres ya. Kalian udah pada nentuin hak kalian belum buat memilih? Jangan sampai golput. Kasihan yang udah bikin surat cetaknya. Dia udah kecapean kan. Kalian malah golput. Jangan-jangan pada golput ya. Siapapun pilihan kalian nanti, gue berharap presiden yang akan jadi dapat membawa perubahan untuk ke Indonesia yang jauh lebih baik lagi sih. Mulai dari pendidikan, swasembada, dan sembako yang murah. Jaminan untuk kesehatan juga ya. Dan juga kebebasan dalam berdemokrasi harus dijamin. Of course, tentu itu harus dipastiin. Karena tentu aja kan, kita sebagai warga negara juga punya hak untuk mendapatkan itu semua. Ya terlepas karena kita sudah menjalankan kewajiban kita membayar pajak, dan lain sebagainya. Kayaknya gue mau cerita aja sih ya, tentang pandangan gue kepada politik itu kayak gimana sih sebenarnya. Karena gue juga nggak pernah cerita kan kalau bukan sama teman lingkungan gue sendiri. Gue pengen cerita aja tentang gimana tanggal 14 Februari nanti gue mau milih siapa gitu. Jadi gue di sini cuma mau kasih pengalaman aja ya. Kenapa gue bisa suka sama politik gitu. Mungkin kalau dirunut lebih jauh, ini bakalan jadi cerita yang cukup panjang. Gue harap kalian udah siapin kopi sih sama cemilan buat dengerinnya. Biar nggak boring aja gitu kalau dengerin curhatan gue kali ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi awal mula gue bisa suka sama politik itu dari 2011 kayaknya. Kayaknya itu pas gue masih sekolah SMP deh. Kenapa bisa suka politik? Jujur, gue saat itu bisa suka politik ya kayaknya karena slang deh. Grup band slang kalian tahu kan? Waktu itu gue nggak sengaja denger lagu dari slang yang judulnya seperti para koruptor gitu. Duh, gue suka banget itu liriknya. Kayak mewakilin aja gitu sama pandangan-pandangan rakyat biasa kayak gue tentang para politikus gitu yang ada di DPR dan DPRD gitu, yang ada di Senayan lah intinya. Mulai dari situ gue dengerin beberapa lagunya Slang yang dari album Mata Hati Reformasi dan sebagainya. Dari lagu-lagunya Slang di album lamanya ya, gue nemuin kosakata baru yang gak pernah gue dapetin sebelumnya. Bisa dibilang waktu itu Slang jadi barometer gue dalam melihat situasi politik yang terjadi di Indonesia. Ya karena Slang juga kan gue bisa suka politik. Nah singkat cerita tahun 2014 kan, saat itu Pilpres. Itu juga jadi awal semangat gue untuk ikut meramaikan pesta demokrasi gitu. Karena 2014 gue salah satu pendukung Jokowi. Iya, Presiden Joko Widodo. Waktu itu dia berkontestasi dengan lawannya yaitu Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa. Ya betul, gue dukung Jokowi karena awal beliau jadi bakal calon presiden, gue tahu ini orangnya sederhana, merakyat dan bukan dari anak golongan para elit seperti para capres sebelumnya gitu. Gue pengen Jokowi jadi presiden waktu itu karena gue percaya bahwa warga sipil yang bukan dari golongan pejabat ini mampu untuk memimpin Indonesia. Sempat waktu itu gue sama keluarga beda pilihan kan. Keluarga gue banyak yang dukung Prabowo, sedangkan gue sendirian gitu di keluarga yang dukung Jokowi. Bahkan sampai beberapa tahun kemarin pun, khususnya keluarga gue ya, terutama ayah, sering banget ngecengin gitu. Lihat tuh presiden pilihan kamu, Indonesia jadi berantakan karena dipimpin dia. Ya untuk ukuran orang yang masih suka dengan Jokowi, saat itu gue masih denial aja. Dalam hati gue enggak kok. Buktinya infrastruktur cukup maju dibandingkan era presiden sebelumnya. Gitu kan. Karena gini, waktu kecil gue bahkan gak peduli sama yang namanya politik. Ya gimana ya, pas orang tua nonton berita atau debat capres 2009 pun gue males. Kayak
apa sih ini orang tua nonton berita mulu dah, pentingnya apaan gitu. Taunya sekarang gue jadi lebih banyak nontonin berita dibandingkan tontonan yang lain gitu. Yang dulunya bilang apa sih ini orang berantem, orang debat kok ditontonin, gak ada gunanya. Ternyata emang ada gunanya juga kita nontonin orang debat tentang negara gitu. Udah tuh selama hampir 1 periode kan Jokowi jadi presiden, sembari gue ikutin Rocky Gerung dan Jak Nun gitu. Sampai-sampai kepikiran dalam hati gue mikir kan ya, apa sih ini orang genjer banget jarang pemerintahan yang sekarang. Karena memang waktu itu kan mereka di oposisi, sampai sekarang pun sama. Jadi wajar kalau mereka paling banyak bersuara tentang pemerintahan era Jokowi gitu. Tapi udahlah, biarinlah. Emang pembenci, gue mikirnya ya emang harus kayak gitu karena mereka di oposisi kan. 2019 Jokowi maju lagi kan, jadi bakal calon presiden bareng Ma'ruf Amin. Dan Prabowo waktu itu sama Sandiaga Uno. Bener-bener bingung waktu itu, karena setelah Ahok dan Anies muncullah politisasi agama dalam politik. Dan gue gak setuju waktu itu. Kenapa kok bisa Jokowi sama Ma'ruf Amin itu, kenapa? Gue pikirnya gitu. Oh, mungkin suara yang terbanyak dengan cara dia menggandeng Ma'ruf Amin. Gue pikirnya gitu. Tapi di sisi lain gue juga mikir, apa bedanya gitu sama yang sebelumnya yang terjadi di Jakarta. Dan ya finally gue 2019 golput. Gue gak milih Prabowo dan gue gak milih Jokowi untuk yang kedua kali. 2014 gue masih mendukung Jokowi, gue gak dukung sama sekali Prabowo. 2019 gue golput, gak milih Jokowi dan gak milih Prabowo. Tahun ini gue sedikit agak goyah sama Jokowi kan, pas tahun 2019 itu. Tapi di sisi lain, selama gue ikutin Adian dan Budiman Sujatmiko pas pesta demokrasi tahun 2014 yang lalu, gue juga gak sempat kepikiran buat coba Prabowo. Gak tahu kenapa, gue rasa Prabowo belum jauh dalam menyentuh hati gue buat milih beliau gitu. Dan akhirnya gue mutusin golput di tahun 2019 kemarin. Karena di satu sisi gue agak kecewa sama Jokowi. Karena apa? Karena kemajuan infrastrukturnya mengorbankan demokrasi yang sudah ada. Dari kasus pelemahan KPK yang gak mampu diintervensi gitu kan, sampai pada puncaknya UU Cipta Kerja, Omnibus Law yang terjadi. Akhirnya gue fokus kerja aja waktu itu. Udah gak begitu ngikutin lagi sama yang namanya politik. Sampai akhirnya semuanya berubah di tahun 2024 ini. Ya, pesta demokrasi udah datang lagi gitu. Tapi tetap masih belum ada pilihan capres yang gue suka. Jadi gue cuma monitoring tipis-tipis aja gitu. Mulai dari Anies Muhaimin kan yang pertama, Ganjar yang akhirnya sepakat dengan Mahfud MD, dan yang terakhir Prabowo dengan menggandeng anak mudanya yaitu Gibran. Ada penilaian gue tentang ketiga capres ini dan wapresnya. Gue beropini selama 4 bulan terakhir gue ngikutin arus politik juga kan dari ketiga capres ini. Jadi bisa gue simpulin lah secara opini gue sendiri gitu. Gue mulai dari yang pertama aja ya. Kayaknya gue kasih Ganjar Mahfud ini sebagai pembahasan gue yang pertama dalam membahas capres dan cawapres gitu. Jujur aja, gue suka sama Pak Mahfud sebenarnya. Dia role model banget kan pas jadi ketua MK, tegas dan punya prinsip. Apalagi pas declare beliau adalah peluru tak terkendali gitu, gak ada obat. Dan pas saat beliau menjadi ketua KPK, ketua MK maksud gue ingat banget dia dengan tegas Pak Mahfud berani untuk membuka kasus yang sempat ramai terjadi di saat itu. Kayaknya kalian masih ingat deh sama kasus Cicak versus Buaya. Iya, waktu itu Susno Doaji yang jadi tersangkanya gitu. Nah,
Itu yang bikin gue suka sama kepemimpinan beliau selama menjabat menjadi ketua MK. Tapi di sisi lain, kalau untuk Ganjar harus mikir beberapa kali ya. Gue coba cari buat suka sama yang dilakuin Ganjar, dan gue cari dari datanya pas dia memimpin jadi gubernur Jawa Tengah. Ada satu yang paling gue suka sebenarnya sama program saat Pak Ganjar masih jadi gubernur Jawa Tengah, yaitu tentang pendidikan. Dan juga ini sih subjektif ya, cuman gue ngelihat Pak Ganjar ini senyumannya ngingetin gue sama the smiling of presiden kita, yaitu Soeharto gitu. Program sekolah Ganjar cukup gue suka. Gue rasa beliau cukup concern di bidang peningkatan pendidikan saat menjabat jadi gubernur Jawa Tengah. Ya, terlepas dari kasus wadasnya yang sampai saat ini masih jadi isu dan polemik tersendiri di kalangan orang-orang yang anti dalam memilih Ganjar untuk menjadi presiden Indonesia. Tapi dari itu semua belum cukup juga gue untuk memilih Ganjar Mahfud sebagai pilihan capres gue di 2024 ini. Dan akhirnya gue coba keep dulu mereka kan, dan mulai coba cari tahu tentang capres lainnya gitu. Karena di kota gue sendiri kan lumayan banyak Ganjar kan. Mereka juga ya mungkin karena pemangku jabatan yang sekarang itu kadernya PDIP kan. Jadi ya wajar lah kalau terstruktur secara masif gitu orang-orang yang ngikutin Ganjar, orang-orang yang mau coblos Ganjar. Dan ya itu hak-hak mereka juga sih, nggak apa-apa. Ini opini gue sendiri juga kan dalam memilih calon presiden gue ya di 2024 nanti gitu. Dan yang kedua kayaknya Prabowo Gibran ini. Ini agak seru aja sih kalau ngebahas ini, karena dari awal kemunculan mereka banyak berita gencar banget gitu. Dan ini juga kayaknya yang ngebuka gua dalam memilih capres dan cawapres harus lebih objektif gitu. Prabowo Gibran, dari sini gue coba turunin sentimen gue di tahun 2014 dan 2019 gitu. Gue coba masuk ke ranah Pak Prabowo lebih dalam lagi gitu. Karena gini, takutnya pas pilpres kemarin gue gak milih beliau itu cuman karena sentimen pribadi gue yang gak suka dengan gaya kepemimpinan beliau yang terkesan arogan dan agak diktator seperti mertuanya saat menjabat menjadi presiden gitu. Ya, beliau memang tegas, dan secara individu benar kata Gus Dur bahwa beliau adalah orang yang paling ikhlas untuk bangsa ini. Dan itu juga yang dijadiin parameter pendukungnya kan untuk memilih beliau jadi presiden di tahun 2024, bahkan di 2014 dan 2019 gitu. Kita tahu bahwa beliau adalah mantan anggota Pangkostrat, dan Pak Prabowo juga ketua umum dari partainya sendiri kan, yaitu Gerindra. Gue rasa itu cukup membuktikan ya kredibilitasnya dalam memimpin Indonesia. Tapi pikir bagaimanapun ruang parlemen itu berbeda kan dengan posisi beliau sebagai ketua umum gitu, dan juga sebagai mantan anggota Pangkostrat. Itu sebabnya beliau masuk ke parlemen dan menjadi Kemenhan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Ia memang harus perlu experience lebih lah dalam memimpin Indonesia, itu salah satunya harus masuk ke parlemen juga. Gue masih coba untuk lihat lebih jauh rekam jejaknya Pak Prabowo gitu. Selain tentang kasus pelanggaran HAM yang melekat ada pada dirinya, apalagi hal-hal yang gue rasa gue bakal suka dengan Prabowo dan memilih untuk mencoblos beliau sebagai presiden gitu. Apa sih hal-hal yang bikin gue suka sama beliau gitu. Gue coba cari gitu. Dan akhirnya gue ketemu. Ternyata beliau memang orang yang rendah hati. Beliau mampu memanusiakan manusia dengan kekayaan yang berjibun 2 triliun lebih itu kalau nggak salah secara datanya. Beliau mampu melakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Gue sempat baca ada anak kecil yang tertabrak dan kakinya patah karena mencoba menyelamatkan kucing gitu. Dan beliau hadir untuk kesembuhan si anak itu.
Dan beberapa kebaikan beliau juga sempat gue baca. Saat itu beliau menyelamatkan TKI yang hampir dihukum mati. Dan beliau dengan tegas melakukan diplomasi dan intervensi agar TKI itu bisa diselamatkan dari ancaman hukuman mati. Kalau dari hal ini subjektif memang ya, tapi bukankah kita sebagai pemilih harus didasari rasa suka terlebih dahulu kan? Suka personality beliau. Dan ini terbantahkan saat gue pertama kali ngelihat beliau di 2014 yang lalu gitu. Gue suka personality beliau yang kesannya melankolis dalam hal-hal berkaitan dengan kebaikan. Prabowo itu memang tulus sebenarnya. Ini pendapat gue sendiri ya. Cuman munafik setelah masuk ke kabinet Indonesia Maju. Gue nggak tahu kenapa, cuman yang gue rasain itu pertama kali ngeliat beliau yaitu, kalau gue lihat beliau sekarang ini seperti terperangkap di satu lubang yang di sekelilingnya ada pagar-pagar berduri gitu, sehingga Prabowo sulit untuk keluar dari lubang itu. Ya kalau itu sih opini gue sendiri ya, nggak tahu kalau kalian gimana. Cuman secara personality gue suka beliau sekarang jadi lebih kalem aja gitu, dengan segala brandingan gemoy, dengan segala brandingan apalah yang pada akhirnya terbantahkan semua gitu kan pas dia kampanye, pas dia debat capres. Gue coba milih secara rasional aja sih kalau sekarang, dan juga banyak hal lainnya gitu. Gue nggak tahu, cuman kalau kalian ada opini sendiri, coba kalian kasih tahu ke gue gitu. Apa sih Prabowo? Apa sih yang bikin kalian suka sama Prabowo gitu? Dan yang kedua, Gibran mungkin bisa gue bilang dia salah satu maskot anak muda dalam pilpres tahun ini kan. Dia cukup sukses menjadi seorang wirausahawan. Banyak bisnisnya yang berjalan dengan baik gitu, dan menghasilkan banyak pundi-pundi uang di usianya yang terbilang muda gitu. 36 tahun udah dapat miliaran kan. Wow gitu maksud gue. Lebih banyak sedikitnya mungkin representatif dari wajah anak muda Indonesia gitu. Ya semua orang bebas dalam menyampaikan opininya kan. Kalau menurut gue, Gibran secara experience di pemerintahan ya dia bisa menjadi wali kota Solo, karena mungkin menurut sebagian orang itu cukup. Tapi buat gue pribadi, untuk negara sebesar Indonesia, gimana ya, gue masih belum tertarik untuk memilih dia jadi ladang aspirasi gue di 5 tahun ke depan gitu. Kan kota Solo sekarang maju pesat setelah dipimpin Gibran. Ya itu kalian juga kan untuk menjadikan itu sebagai sebuah landasan kalian buat milih Gibran. Tapi di sisi lain, gue udah berhenti mendukung orang yang sebelum masa jabatannya habis dia pergi tanpa menyelesaikan tugasnya. Yang tadinya 5 tahun hanya dijalankan selama 2 tahun saja gitu. Tapi ya wajar juga kan, bapaknya juga kan kayak gitu, cabut sebelum masa jabatannya habis. Dan gue juga mikir kayaknya kemajuan kota Solo ini membuktikan bahwa peran orang tua yang sekarang menjadi presiden, yaitu bapaknya, itu membuktikan bahwa sangat sentral gitu, sangat-sangat penting. Gimana APBN negara jor-joran banget kan ke APBD di Solo. Makanya gue mikir Solo sekarang bisa maju ya emang APBN yang dikeluarin negara buat kota Solo ya jor-joran gitu. Tapi nggak tahu sih kalau kalian gimana. Jadi untuk yang kesekian kalinya, kayaknya untuk yang ketiga kali ya, gue skip Pak Prabowo karena gue ngelihatnya setelah dia masuk ke pemerintahan, dia masih tetap tulus secara individu, tapi ada bau-bau kemunafikan di dalam dirinya gitu. Sebenarnya gue ngerasa dia menolak untuk berada di posisi yang sekarang, untuk berada di
suasana dan kondisi dan keadaan yang sekarang gitu. Gue rasa Pak Prabowo juga pengen maju sebagai capres dengan cara jalan yang benar gitu. Gue nggak tahu sih. Tapi untuk capres dan cawapres ini gue skip. Gue mutusin untuk nggak memilih mereka. Nah, dan yang ketiga Anies dan Muhaimin. Gue nggak ada kepikiran sih buat nyoblos ini orang dulu, tapi karena ini politik identitas kan. Karena di tahun 2017 terjadi banyak demo, terjadi banyak gerakan massa gitu, sampai berjilid-jilid. Jujur aja waktu itu Ahokers garis keras ya, merasa kenapa sih ini orang cagup aja harus bawa-bawa agama di dalam politik gitu. Itu yang gue rasain waktu mereka Ahok dan Anies menjadi calon gubernur Jakarta ya, terutama Pak Anies waktu itu. Gue gak terlalu suka sama orang yang pandai berretorika. Kenapa ya? Waktu itu gue gak suka sama beliau juga. Mungkin karena beliau ini terlalu show off, padahal di reshuffle gitu dari Kementerian Pendidikan. Terlalu banyak berandai-andai, terlalu banyak akan dan itu bikin gue agak jengah aja gitu ngedengernya. Dan itu juga yang bikin gue gak suka sama beliau ini gitu. Gue rasa kepemimpinan Ahok selama menjabat jadi gubernur itu sangat tegas ya. Banyak orang-orang ngeyel di Jakarta kan. Banyak orang-orang yang pada enggak mau direlokasi ke Rusunawa. Gue rasa waktu itu cuman Ahok yang mampu buat Jakarta ini jadi kota yang tertib dan rapi. Masalahnya ini Jakarta, masa ya sekelas ibu kota gak rapi penataan kotanya dan gak tertib orang-orangnya gitu mikirnya. Tapi setelah gue lihat beberapa podcast Pak Anies bersama Cing Abdel gitu, dan banyak podcast lainnya, sekarang gue cukup sepakat sih sama jalan pikiran beliau. Dia pernah bilang gini, kami menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Dengan cara dialog, beliau mendekati masyarakat yang ada di bawah gitu. Apa sih sebenarnya yang warga Jakarta mau dan butuhkan gitu. Dari sini gue mikir, jadi ini pentingnya dialog dan retorika, supaya arah komunikasinya dua arah, bukan satu arah gitu. Ya dari sini gue mulai tertarik coba ikutin rekam jejaknya beliau. Mulai dari statistik data yang terjadi selama beliau menjabat Kementerian Pendidikan dan juga menjabat sebagai gubernur Jakarta gitu. Progres pembangunan kota, tingkat fasilitas dan juga kesetaraan. Yang paling penting dan yang paling bikin gue kaget, gue lihat banyak rumah ibadah yang akhirnya IMB-nya keluar gitu di era Pak Anies. Gimana ya, untuk orang yang pengagum Gus Dur, gue agak sedikit ngerti sih sama pluralism, yaitu tanpa membeda-bedakan gitu, kesetaraan. Gue lihat banyak rumah ibadah yang akhirnya IMB-nya keluar di era Pak Anies. Jadi pikiran gue selama ini kalau beliau adalah politisi yang berpolitik menggunakan identitas agama, akhirnya terbantahkan. Yang dulu gue anggap ini orang intoleran, ternyata malah menjadi orang yang lebih banyak merangkul gitu kaum minoritas dan yang berbeda agama dengannya. Apalagi pas gue tahu pernyataan Ahok gitu kan saat interview dengan pendukungnya di Jerman via online gitu, bahwa Ahok menyebutkan dia dipenjara karena ada gerakan-gerakan massa dari para golongan elit gitu. Mungkin kalau kalian belum tahu, coba aja cari di sosial media, cari di sumber berita, pasti ada itu. Dan dari situ juga yang bikin gue oke, kayaknya gue mulai agak goyah sama ini orang. Beberapa bulannya gue terus mencoba mencari celah agar memilih secara rasional gitu.
bukan hanya karena emosi. Akhirnya gue milih capres yang nggak ada substansi gitu. Waktu itu gue mikir ya, oke, gue dapat subjektivitasnya, kenapa gue akhirnya bisa suka sama ini orang. Nggak serta-merta gue suka terus langsung mutusin buat pilih Anies gitu. Gue coba cari lebih banyak lagi soal rekam jejak dan data-data yang berseliweran di internet tentang beliau. Karena ya gimana ya, masalahnya waktu itu Caimin sebagai capres anjir. Gak tahu gue juga kenapa, kayak timpang aja gitu mikirnya. Akhirnya saat itu gue coba-coba carilah referensi tentang Caimin gitu. Cuman setelah gue cari tahu tentang Caimin anjir, ternyata beliau suka dan udah nerbitin banyak buku gitu. Pendidikannya jelas dan sudah cukup berpengalaman di parlemen. Beliau juga kan ketua PKB juga kan, ketua umum. Kayaknya mungkin yang rekam jejaknya jelek soal Caimin ini cuma di PKB doang kayaknya. Itu masalah dengan Gus Dur. Selebihnya gue masih oke lah sama beliau. Karena kalau yang tahu itu cuma Yeni Wahid kayaknya. Gue nggak tahu cerita aslinya gimana. Tapi secara individu beliau cukup layak menjadi cawapres. Dan akhirnya gue jadi tahu kan kenapa beliau jadi cawapres Pak Anies gitu. Beliau obat gue dalam pilpres ini sih sebenarnya. Kenapa bisa jadi obat? Ya gimana ya, saat gue lagi galau, saat gue lagi kesel, saat gue lagi agak sedikit melankolis gitu, gue lihat videonya Caimin kayaknya lebih ada lebih dapat energi aja gitu, lebih ke recharge aja energi gue kalau ngeliat video-video Caimin. Dia ini tanpa di branding gemoy dan tanpa di create untuk menjadi orang lain, beliau udah gemoy dengan tikanya dan menjadi diri sendiri tanpa harus sempurna di depan publik gitu. Gue ngeliat beliau cukup jenaka ya sebenarnya, dan ya gue appreciate itu kalau soal Caimin. Tapi mau gimana pun kan gue nggak mau golput juga di pilpres tahun ini. Itu sebabnya gue bikin video ini untuk dari gue sendiri khususnya. Akhirnya dari banyaknya research yang udah gue lakuin untuk tahu lebih banyak calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 ini, dari banyaknya plus dan minusnya dari masing-masing calon presiden tahun ini, gue ngeliat pasangan 03 ini cukup ideal sebenarnya. Dari umurnya, dari kesehatannya, gue rasa untuk 5 tahun ke depan mereka masih layak lah buat jadi pemimpin di negeri ini. Gue ngeliat Pak Ganjar ya cukup tegas. Gue rasa dia mampu berdiplomasi dan bernegosiasi dengan baik terhadap orang-orang dari negara lain gitu. Walaupun kita tahu kemampuan berbahasa internasional yaitu bahasa Inggris Pak Ganjar, gue rasa nggak terlalu baik kalau dibanding sama Prabowo dan Anies gitu. Untuk pasangan 02, gue rasa ini udah jauh dari kata ideal sih. Ini subjektif aja ya. Kalau kalian nggak setuju ya udah nggak apa-apa. Itu hak kalian dan ini hak gue juga untuk beropini gitu. Untuk seorang pemimpin, terlepas dari pelanggaran hukum yang dilakukan paslon 02 dalam pencalonan mereka, gue ngelihatnya Pak Prabowo terlalu tua untuk memimpin negeri ini. Terlihat dari sikap saat debat capres gitu, saat kampanye internal, dan gue ngelihatnya Pak Prabowo terlalu tua untuk memimpin. Kita bisa lihat dari sikap beliau saat debat capres, saat kampanye internal,
Dan menurutnya kemampuan beliau dalam bernarasi sudah cukup berkurang jauh jika dibandingkan beliau yang saat 2014. Kala itu beliau masih membara dan semangat gitu, akan visi misi pandangannya sendiri gitu. Kalau sekarang yang kita tahu kan berkelanjutan tanpa adanya visi misi dari beliau sendiri gitu. Kenapa gue bisa bilang ini enggak ideal? Karena gini, orang-orang yang udah tua itu kebanyakan mereka sifatnya bakalan balik kayak anak kecil lagi gitu. Dan ya kita lihat kan pada Pak Prabowo, beliau udah nunjukin bahwa beliau kurang bersikap secara bijak dalam debat, dalam kampanye, dalam pertemuan internal di partainya gitu. Dan untuk Gibran, gue rasa ini sih ya, dia masih 36 tahun kan. Kayaknya terlepas dari gimmick ya, mungkin maksud gue terlepas dari gimmick di atas panggung gitu saat dia debat dengan Pak Mahfud. Oke, kayaknya dia membawa angin segar untuk perdebatan capres. Dia membawa nuansa baru bahwa harus ada gimmick juga kan di atas panggung, biar orang-orang juga nontonnya nggak terlalu kaku gitu. Cuman kalau dari gue pribadi, di atas panggung apalagi ini soal capres dan cawapres, emang substansinya yang harus lebih jor-joran gitu, harus ditekanin lagi, bukan gimmicknya. Kalau orang yang udah kehabisan substansi, isi dari kepalanya, mereka akan berlaku seperti ya itu di atas panggungnya. Terlalu banyak gimmick. Dan yang paling gue nggak suka pas lagi debat capres itu pertanyaan soal bagaimana cara mengatasi tambang ilegal itu. Dengan lugas dan dengan tegas dia jawab, kita cabut izinnya. Padahal tambang ilegal kan nggak ada izinnya. Dari situ gue mikir, Gibran mungkin mewakili gue sebagai anak muda, tapi di saat gue masih zaman sekolah gitu. Pas gue zaman sekolah, gue mikirnya, ayolah gue lulus nih sekolah, gue cari kerja, gue dapat kerja, gaji gue cukup, gue bisa nabung, akhirnya gue nikah, gue bisa punya anak dan hidup bahagia gitu. Tapi realitanya gue sekarang belum nikah, belum sukses, belum ada kerjaan yang pasti gitu, dan ya terbantahkan sama realita. Dan itu juga yang terjadi sama Gibran gitu kan. Dia nganggapnya kita cabut siupnya, izinnya, padahal di situ kan banyak bandit, banyak hal yang bikin susah gitu cara mengatasi tambang ilegal. Bahkan untuk seukuran seorang Profesor Mahfud aja dia keteteran gitu, sampai harus membentuk tim ini tim itu gitu. Emang karena dari itu juga kan gue mikirnya 02 emang belum cukup ideal lah secara keduanya gitu. Yang satu udah balik lagi ke anak-anak gitu sifatnya, dan yang satunya lagi terlalu membara tanpa memikirkan langkah ke depannya gitu gimana. Cuman itu sih yang jadi patokan gue, kenapa gue ngerasa di 02 ini belum cukup ideal. Dan untuk pasangan 01 gue rasa umurnya cukup ideal ya, karena harus diakui umur 50 tahunan ini untuk ukuran seorang pemimpin memang layak. Karena secara emosional dan rasional sudah cukup matang
dalam mengambil setiap keputusan. Gue lihat Jakarta progresnya cukup baik selama masa kepemimpinan beliau, walaupun dari awal banyak yang mencerca, banyak yang inilah itulah, banyak yang mencekal, banyak yang menjegal, tapi overall gue cukup puas lah. Gue ngerasa dia cukup baik lah dalam menjalankan kepemimpinan di Jakarta gitu. Dan terlebih beliau mungkin nggak lebih baik dari pemimpin-pemimpin yang menurut kalian memang bagus, tapi penilaian gue kenapa dia terbaik karena dia tuntas selama masa jabatan di Jakarta 5 tahun gitu. Dan ya kata-katanya bagus ya, skripsi yang baik itu skripsi yang selesai gitu. Dan ya Caimin juga lumayan cukup ideal kan untuk seukuran cawapres. Dia masih berpikir secara rasional, bisa mengontrol emosionalnya, terlihat dari debat-debat capres gitu. Yang udah terlihat dari debat capres yang udah kita lihat sama-sama juga kan. Tapi akhirnya gue mutusin buat yakin pilih pasangan 01 sebagai presiden Indonesia yang ke-8. Mudah-mudahan. No offense, karena ini opini gue sendiri ya. Kalaupun kita berbeda seharusnya itu gak jadi masalah, karena negara kita adalah negara demokrasi. Kalau ada yang berbeda secara opini, kalian boleh kasih tahu apa yang beda. Coba jelasin. Takutnya gue salah dalam beropini. Gue sih berharap kalian bisa memilih secara rasional ya gitu. Ketika Ganjar jadi gubernur, lihat progresnya. Ketika Pak Prabowo menjadi Kemenhan, lihat progresnya. Ketika Pak Anies jadi gubernur, lihat progresnya. Kayaknya kita harus ngebandingin semuanya itu pakai data ya, supaya kita juga memilih nggak berdasarkan secara subjektif aja gitu. Oke, kita suka sama orangnya, tapi harus didasari dengan data-data yang valid juga gitu kan, biar kesukaan kita ke orang tersebut ada basis argumen dan ada basis datanya gitu. Ya kecuali kalian gak mau pakai data dan berpikir secara rasional, ya bebas sih, kalian bisa milih siapapun yang kalian suka. Gue cuma pengen ceritain pandangan gue soal politik itu kayak gimana. Semoga kalian yang masih bingung mau pilih siapa, dengan video ini kalian jadi tahu harus pilih siapa. Dan kalaupun gak pilih 1, 2, atau 3, gak apa-apa, asal jangan golput. Kalau bisa, kalau emang gak ada yang cocok dari ketiganya, kalian bisa masuk ke TPS, kalian coblosin aja tiga-tiganya gitu kan, biar batal kan, daripada kalian golput. Kasian orang-orang yang udah bikin cetaknya, orang-orang yang udah jagain, kasian kan mereka. Ya gitu aja sih saran dari gua. Jaga kebersihan, tidur yang cukup, dan ya jangan golput.